Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufatul Ulia, NIM 2212-10136 dari kelas PAI 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah pada hadis ke-1 yang berjudul Ar-Rahimuna Yarhamhum Ar-Rahmanu. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halindung isun ina Allah saking setan kang dianadam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawit isun kelawan nyebut asmani Allah ing dalam dunia tur kang asa ing dalam akhirat. Ad-darsul awalu utawi ikilah iku pelajaran kang kaping awal. Ar-Rahimuna yarhamhum ar-Rahmanu utawi kang ngawelasi kabeh yarhamhum iku welas ing ar-Rahimun ar-Rahmanu sapa kang maha welas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ngucap sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sapa yang karone Abdullah qala ngucap iya Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamum ar-Rahmanu utawi kang welasi kabeh iku welas ing ar-Rahimuna Ar-Rahmanu sapa kang maha welas. Irhamhum man fil ardi yarhamkum man fis samai. Irhamu ngawelasi sira man sapa uang fil ardi ing dalam bumi yarhamkum mangka welas ing sira kabeh man fis samai man sapa uang fis samai ing dalam langit. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka kasihilah para makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian. Jadi penduduk langit pun akan cinta gitu kepada penduduk yang ada di bumi. Jika penduduk di bumi itu menyayangi yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadithi. Utawi cerita iku kelawan bitamamihi iku kelawan kesempurnaane wa fi muwafaqati hadal hadithi lan ing dalem akure ikilah iki hadis. Hikayatu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hale cerita an Umar radhiyallahu ta'ala anhu saking Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kana yamsi fi sakakil Madinati, kana ana ya Umar yamsi iku tumuku iku melaku ya Umar fi sakakil Madinati re iku ing dalam pinggir jalane kota Madinah. Faro'a sabian kana fi yadihi usfurun, mangka ningali ya Umar sabian ing bocah cilik kana fi yadihi usfurun kang ana ya Umar fi hadihi iku tetap ing dalam tangane bocah cilik usfurun apa manuk umprit. Wa kana yang abu bihi farahima umuru dzalikal usfura fastarahu minal sabiyyi. Wa kana lan iya sabian yal'abu iku memengani kelawan ia manuk umprit. Farahima Umar dzalikal usfura, mangka ngawala sapa Umar ing mangkono-mangkono manuk umprit. Fastarahu minal sabiyyi, mangka tuku ia Umar ing bocah cilik. Fa'ataqahu, mangka nguculakan ia Umar ing manuk umprit. Jadi di sini ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwa di suatu ketika Umar sedang berjalan melewati jalan raya kota Madinah. Kemudian di sana ia melihat anak kecil yang memegang burung pipit sambil memainkannya. Melihat demikian itu, Umar merasa kasihan sekali dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil tersebut.
Setelah terbeli, Umar pun melepaskannya dan membebaskannya. Falamma tawafiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mangka tatkala sampun wafat sapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ra'ahul jumhuru fil manami, mangka ningali sapa ulama jumhur fil manami ing dalam waktu turune. Falamma tawafiya Umar radhiyallahu anhu ra'ahul al-juhuru fil manami fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bika qala ghafarallahu li wa tajawwaza anni fasa'aluhu an halihi, mangka tetakon sapa ulama jumhur an halihi saking tingkahe Umar. Faqalu ma fa'alallahu, faqalu mangka ngucap ieu ulama jumhur, ma fa'alallahu iku apa kang magawe sapa Allah, bika kalawan andika. Qala ghafarallahu li wa tajawwaza anni, qala ngucap ieu Umar, ghafarallahu li ngapura sapa Allah li kadue isun, wa tajawwaza anni lan ngahampura ieu Allah anni saking isun. Qalu bi ayyi syai'in bijudika aw bi adlika aw bi zuhudika, qalu bi ayyi syai'in bijudika aw bi adlika aw bi zuhudika. Qalu ngucap ieu ulama jumhur, bi ayyi syai'in kelawan andi saben-saben, bijudika kelawan roman-roman tuan, aw bi adlika atau kelawan adile tuan, aw bi zuhudika atau kelawan zuhudi tuan. Qala lamma wada'tumuni, ngucap ya Umar, lamma wada'tumuni ing dalam waktu ngadokon sira ni ing fil kuburi wasatartumuni biturabin, fil kubri ing dalam kuburan, wasartumuni lan tetakon sira ing isun biturabi kalawan lebu, wataroktumuni lan ninggalakan sira ing isun wahidan hale dewekan, fadkhala alayya malakani, mangga manjing ing atase isun sapa malaikat loro, mahibani loro akli warta'adas mafasili min haibatihima wa akhadani wa ajlasani wa arada ayas'alani fasami'tu nida'a minal hatifi utruka ba'di wa la tukhawifahu fa inni rahmatuhu wa tajawaztu anhu li annahu rahima usfuran fid dunya farahmituhu fil uqba. Mahibani toro kang ngahembus ieu malaikat loro, toro aling-alingan akli warta adat ing ilang akal isun, warta adat mafasili min haibatihima lan gumetar mafasili apa persendian isun saking ngahembus arah-arah malaikat karone. Wa akhadani lan ngelap malaikat loro ing isun, wa jelisani lan ngebaturi dodok iya malaikat ing isun, wa aroda lan ngarepaken iya malaikat ayas alane yang tah tetakon malaikat ing isun, pasami'tu mangka ngurungu sapa isun ing Abdullah nida'a minal hatifi suara saking suara utruka abdi ninggalakan sapa malaikat ing hamba isun, wala tukhawifahu an aja ngodekakan iya andika ing Abdullah, fa inni rahmatuhu mangke ngolas iya Abdullah, wa tajawaztu anhu lan ngampura isun anhu saking Abdullah li annahu rahma usfuran, li annahu karena setuhune Abdullah rahima iya iku ngolas usfuran ing manuk emprit di dunya ing dalam dunia, farahmituhu fil uqba mangka ngolas isun ing Abdullah fil uqba ing dalam akhirat. Beberapa waktu kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur memimpikannya. Nah, kemudian di dalam mimpinya itu mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Umar menjawab,
Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedarmawanmu? Karena sifat adilmu? Karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Lalu Umar menjawab, tidak. Ketika kalian meletakkanku di dalam kuburan, kemudian menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku sendiri, datanglah kedua malaikat itu yang menakutkan, yang seram. Akalku sampai melayang, tulang-tulangku bergemetar keras karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian dua malaikat itu memegangku dan dudukanku. Mereka duduk bersama gitu dengan Umar. Nah, ketika mereka ingin menanyai, terdengarlah seruan suara tanpa rupa. Kalian berdua pergilah, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya. Karena hambaku telah mengasihi burung kecil saat masih hidup di dunia. Oleh karena itu, aku mengasihinya di akhirat. Jadi setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal, beliau oleh dua orang malaikat, lalu mereka menakut-nakutinya. Kemudian Umar itu saking takutnya dan bergemetar tubuhnya. Lalu kemudian datanglah seruan seperti ada yang suara tanpa rupanya gitu. Ada suaranya tapi tidak ada rupanya. Kemudian suara tersebut memarahi si malaikat yang ada dua itu. Nah, suara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendukung Umar agar tidak memarahi si Umar, agar tidak dimarahi oleh malaikat. Mengapa si Umar itu tidak disiksa oleh dua malaikat di kuburannya? Karena beliau semasa hidup telah mengasihi, telah menyayangi burung kecil yang masih hidup di dunia. Oleh karena itu Allah menyayanginya, Allah mengasihinya di akhirat. Oleh sebab itu, di dalam hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus mengasihi kepada makhluk yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihi kita di akhirat nanti. Jika kita ingin disayangi, maka sayangilah orang lain. Kita harus menyayangi binatang, manusia, dan lain sebagainya yang ada di bumi, maka Allah pun akan merahmati kita, akan menyayangi kita gitu di akhirat kelak. Hikayatun ukhra utawi cerita kang liyan, kana abidun fi bani Israila, kana sapa anu fi bani Israila ing dalam bani Israel, marra ala kathidin iku liwat sapa abad kathidin minar rimani bukit saking pasir, waqad asoba bani Israil lan teman-teman bani Israel wes ngenani ing bani Israil majaatun apa pacekling. Fatamanna fi nafsihi mangke ngarep-ngarep iya abad fi nafsihi ing dalam awake abad. Anna hadza laukana daqi anna ing setuhune hadza ikilah iki pasir laukana lamun ana iya abad daqi kon ik ngelepung. La asba'a butuna bani Israila mangke yati nguwarigi iya daqikon butuna ing watange bani Israil. Fawwahallahu ta'ala ila nabiyyi min anbiya'ihim anqula li fulanin innallaha ta'ala qad awjaba laka minal ajri law kana daqiqan fatasaddaqata bihi faman rahima ibadallahi yarhamhullahu ta'ala fa inna dhalika abda lama rahima ibadallahi biqawli law kana hadha daqiqan la ashba'un nasa fawajada thawaba kama law fa'al. Fa'auha Allah Ta'ala mangke ngawahyuni sapa Allah Ta'ala ilan nabi maring nabi min anbiya'i saking pira-pira nabi ing bani Israil pula li fulanin saking ngucap sira li fulanin kedua fulan innallaha ta'ala satuhune Allah Ta'ala qad aujaba iku teman-teman kang wajibakan ya Allah laka kedua sira min ajri saking ganjaran min ajri ma saking ganjaran laukana daqiqon lamun tah ana iya ajri daqiqon iku ngelepung kata sodakota bihi faman rahima ibadallahi mangka gawe sodakoh sira bihi kelawan daqiqo faman rahima ibadallahi mangka sapa wong kang ngulas hamba Allah yarhamullahu ta'ala mangka ngulas si wong sapa Allah ta'ala fa inna dzalika abda
mangkastuhune mengkono-mengkono iya abad lama rahima ibadallahi iku tetep ngawalasi iya abad ibadallahi hamba Allah biqaulihi kelawan ucapan abad laukana lamun tah ana hadza apa ikilah iki pasir daqiqon iku ngelepung la asba'un nasa kayakti wargi ison annasa ing manusia fawajada sawaba mangka nemu iya sapa abad asawaba ing ganjaran kama laukana fa'ala kaya barang kang lamun tah megawe sapa abad. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari kisah hadis yang kedua ini, jadi suatu ketika ada seorang ahli ibadah yang bernama Abid zaman Bani Israel, mereka telah dilanda kelaparan. Melihat tumpukan pasir itu, Abid berkata dalam hatinya, andaikan pasir ini adalah makanan atau gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka bisa kenyang. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka saat itu, wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan, Abid, sesungguhnya Allah telah memberimu pahala amal, yaitu amal ucapanmu, andai pasir ini adalah makanan yang andaikan menjadi kenyataan, maka kamu akan menyedekahkannya. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya. Nah, ketika si Abid mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, dengan omongannya sendiri, yaitu andaikan pasir ini adalah makanan atau gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang gitu. Maka ia mendapatkan pahala dari ucapannya tersebut, seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Dan jadi dari hadis tersebut si Abid ini melihat pasir. Ketika melihat pasir itu kan banyak tuh. Beliau berandai-andai bahwasannya andaikan pasir itu adalah sebuah makanan, maka aku akan memberikannya kepada orang yang kelaparan, orang-orang Bani Israel ini. Nah, dengan berandai-andainya itu si Abid seperti dia akan menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, orang yang dilanda kelaparan. Jadi Abid itu mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah karena dia telah menghayal gitu bahwasannya jika pasir itu menjadi makanan hanya karena dengan niatnya gitu, maka beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang akan mengasihi, jadi orang-orang yang mengasihi akan dikasih Allah yang Maha Pengasih, maka kasihilah gitu. Kasihilah para makhluk yang ada di bumi, niscaya para makhluk yang ada di langit pun akan mengasihi kalian. Jadi jangan pernah sekalipun meremehkan amalan sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah subjek yang terletak setelah fi'il atau pelaku. Ketentuannya, apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas, dan apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Contoh dari kitab ini adalah qala rasulu. Qala itu sebagai fi'il dan rasulu sebagai fa'ilnya. Qala sebagai fi'il mabni fathah, sementara rasulu fa'ilnya i'rabnya menjadi rofa, alamat rofanya yaitu dhamma. Selanjutnya ada yarhamhullah. Yarhamhu yaitu fi'il mudhari yang mana i'rabnya rofa. Kenapa i'rabnya rofa? Karena dia tidak kemasukan sesuatu yang lain. Nah, hu-nya ini kedudukannya sebagai maf'ul yang dimana berupa dhamir mutasil yang baris. Allahnya jadi fa'il yang dimana fa'ilnya i'rabnya rofa, berarti dhamma. Kemudian ada fawajada thawab. Fa-nya berbentuk jawab syarat yang dimana jawab syaratnya butuh kepada huruf syarat dengan kata sebelumnya yaitu law. Kemudian jawab syaratnya bersambung dengan fi'il madhi
yang berbentuk wajada, yang mana fi'il mudhari'nya yang berbentuk wajada yang berupa mabni fathah sebagai fi'il. Sedangkan kedudukan athawaba maf'ulnya nasab berbentuk fathah. Contoh selanjutnya ada yamshi fi sakaki. Yamshi adalah fi'il mudhari yang dimana fi'il mudhari mu'tal karena kemasukan huruf illat berupa ya. Nah, kemudian fi sakakinya ini adalah fa'il dimana berupa dhamir mustatir yang dimana fi-nya sebagai huruf jar dan sakakinya merupakan jar majrur dan merupakan isim karena kemasukan huruf fi. Selanjutnya ada ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimah yang diawali dengan kalimah isim atau kata benda. Susunan kalimatnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Pengertian mubtada. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah yang terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim ma'rifat, kemudian i'rabnya rafa. Pengertian khobar. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah dan berfungsi menerangkan keadaan mubtada serta berupa kata atau kalimat sebagai anak kalimat. I'rabnya khobar juga harus rafa. Sebab mubtada khobar harus sama dalam hal bilangannya dan jenisnya. Nah, apabila mubtadanya isim mudzakkar, maka khobarnya juga harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mubtadanya berupa isim mufrad, maka khobarnya juga harus isim mufrad. Nah, contoh dalam hadis ini adalah Ar-Rahmanu yarhamhum. Ar-Rahmanu adalah mubtada. Kenapa bisa mubtada? Karena ada isim ma'rifatnya, alif lam. Nah, kemudian yarhamhum. Yarhamhum ini adalah khobar. Kenapa khobar? Karena setelah mubtada pasti ada khobar yang tandanya rafa. Contoh selanjutnya ada hadzal haditsu merupakan mubtada muakhar yang dimana kata hadzanya merupakan isim isyarah berbentuk mudzakkar dan kata haditsunya merupakan sebagai isim mufrad karena rafa. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas Qiraatul Kutub dosen pengampu Muhammad Gilang Arila MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.